Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas ini. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri ketawa ya, sedap-sedap lucu ya. JPU tak ajukan kasasi Pinangki, Najwa Shihab ajak ketawa bareng. Jadi Sobat RH sekalian, inilah wajah hukum kita ya, aneh bin ajaib ya. Tapi kita bacakan dulu karena sebenarnya isu di belakang layarnya itu yang menjadi persoalan. Kenapa hukuman itu begitu turun dan tiba-tiba tidak ajukan kasasi? Luar biasa, padahal kasusnya itu luar biasa. Kasus suap, pencucian uang, permufakatan jahat. Bayangkan ya, vonisnya sama dengan Habib Rizik ya, ente sehat. Coba kita bacakan ya, sebagaimana dilansir oleh Pikiran Rakyat ya. Pikiran Rakyat Depok, presenter sekaligus jurnalis Najwa Shihab belum lama ini menyoroti kabar perkembangan kasus korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Luar biasa ya. Usai vonis penjaranya dipangkas menjadi 4 tahun, kini jaksa penuntut umum JPU dikabarkan tidak mengajukan kasasi atas putusan itu. Dengan kata lain, JPU menyepakati keringanan hukuman yang diterima Pinangki Sirna Malasari yang semula 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Dan kita tahu nanti ada potongan-potongan macam-macam. Selesai menjalani 2/3 masa hukuman, selesai. 2 tahun lagi selesai, keluar. Bagaimana bisa memunculkan deterrent effect atau efek jera terhadap perilaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik? Karena ini pejabat publik harusnya dihukum lebih berat, lebih keras ya, dibandingkan seorang Habib Rizik misalnya yang kesalahannya nothing, nggak jelas ya. Menanggapi kabar tersebut, Najwa Shihab melayangkan satir dengan mengajak warganet tertawa dan meminta warganet ikut menanggapi kabar itu di kolom komentar. Oke, jadi tertawa sih lebih sopan ya. Ini menyedihkan sesungguhnya wajah penegakan hukum di Republik ini ya. Hahaha, emoji tertawa, ketawa bareng yuk, titip tawa kalian di komen ya, emoji tertawa, kata Najwa Shihab. Bukan Shihab ya, Shihab ya. Kalau Rizik Shihab tuh pakai Y, kalau ini pakai H. Seperti dikutip Pikiran Rakyat Depok.com dari akun Instagram @najwa_shihab pada Selasa 6 Juli 2021. 6 Juli ini saya pernah buat a memorable moment ya in 2009, yaitu ketika saya memenangkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi KTP dan paspor atau unregistered voters bisa untuk memilih. Waktu itu yang mengajukan saya bersama Maheswara Prabandono. Karena itu menjelang Pilpres tanggal 8 Juli, 6 Juli diputuskan 2009 ya. It was 12 years ago, nggak terasa ya. Saat itu saya baru pulang dari Inggris ya, mengajukan judicial review dan akhirnya dikabulkan karena memang menjadi jalan keluar terhadap chaos yang mungkin timbul karena banyaknya unregistered voters yang tidak bisa memilih, karena berdasarkan hukum hanya registered voters yang boleh memilih. Yang terdaftar, yang tidak terdaftar tidak boleh memilih. Nah, putusan MK yang saya ajukan itu mau membolehkan unregistered voters memilih, tetapi dengan menunjukkan KTP atau paspor dan memilih sesuai alamat KTP dan paspor tersebut, dan memilih 1 jam terakhir dari pukul 12 sampai pukul 1. Dan putusan tanggung sesungguhnya. Kenapa? Karena kalau KTP-nya setempat berarti ya tidak ada gunanya bagi perantau-perantau ya yang tidak terdaftar dan mereka harus pulang untuk memilih. Kita lanjutkan ya. Dari unggahan itu banyak warganet yang membanjiri kolom komentar dengan emoji tertawa dan seolah ikut miris dengan hukum terhadap Pinangki Sirna Malasari ya. Inilah mungkin bedanya dengan antara apa ya waktu dulu yang koin itu ya,
namanya Sari-Sari juga ya, Prita Mulyasari ya. Dibandingkan dengan dulu ada Odelia Pinoh apa yang dari artis yang dinikahi oleh bangsawan Malaysia ya. Lalu kemudian itulah bedanya jelita sama jelata ya, jelita sama jelata ya. Jadi karena jelita dekat dengan lingkaran kekuasaan, maka diskonnya juga gila-gilaan ya. Diskon hukuman maksudnya. Kuak tulis Ernest Prakarsa ya. Hahaha ucap bintang Emon. Diketahui sebelumnya beberapa waktu lalu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah meringankan hukuman Pinangki Sirna Malasari menjadi 4 tahun dari semula 10 tahun penjara. Pinangki Sirna Malasari diketahui terbukti menerima suap $500.000 Amerika Serikat. $500.000 itu berapa ya jumlahnya ya? Sekarang ini kira-kira berapa miliar gitu ya. Kalau 1 juta US dollar itu kan 14 miliar. Ini berarti 7 miliar, bayangkan Sobat Era sekalian ya. Kalau kita nge-YouTube tiap hari seperti ini, kapan dapat 7 miliarnya? Ya lumayan lah, alhamdulillah, yang penting bisa hidup ya. Kemudian uang tersebut merupakan sebuah jaminan agar Joko Chandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus dieksekusi pidana 2 tahun penjara berdasarkan putusan peninjauan kembali nomor 12 tertanggal 11 Juni 2009. Dalam hasil putusan yang diberikan pada Senin 14 Juni 2021, Ketua Majelis Hakim Muhammad Yusuf menyatakan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan beberapa pertimbangan. 2 di antaranya adalah karena Pinangki Sirna Malasari masih memiliki anak balita 4 tahun dan telah menyadari kesalahannya serta bersedia dilepas dari jabatannya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau dia tidak bersedia dilepas dari jabatannya, kan tetap dilepas juga. Kan dipecat secara tidak hormat. Menyadari kesalahannya, enak sekali kalau cuma begini ya. Punya anak balita, ya is okay lah ya. Tetapi kan mereka harus tahu, harus paham bahwa itulah yang harus menjadi konsekuensi kalau melakukan tindak pidana korupsi. Dan ketika korupsinya menerima uang sampai 7 miliar, pasti sadar kan? Bukan karena tidak sadar. Apalagi ada informasi yang mengatakan ini terkait juga dengan orang-orang besar di lingkar Kejaksaan Agung sendiri. Bahkan ada isu yang mengatakan terkait dengan ini, itu dan lain sebagainya. Ada upaya untuk menutupi katakanlah orang-orang tertentu ya. Jadi cuma Pinangki yang dikorbankan. Allahu alam. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan dan dirinya sendiri yang tahu. Serta penegak hukum sesungguhnya tahu juga. Pasti nggak mungkin tidak tahu. Tapi ya begitulah di republik kita ya. Saya mengatakan sektor hukum yang tidak tersentuh revolusi. Reformasi bukan revolusi ya. Kalau revolusi baru interview soal revolusi sama Fandi Ismail, jadi ingatnya revolusi. Jadi saya mengatakan ketika diinterview oleh Klirimolog gitu, yang rekor muri itu, lupa lagi orangnya ya namanya, padahal mukanya teringat di depan saya ya. Itu Jaya Suprana ya. Saya mengatakan inilah problem hukum kita. Karena politik paling tidak pernah disentuh reformasi, ekonomi paling tidak pernah disentuh reformasi, walaupun sekarang ya, mantul kembali ya, kita seperti deja vu ya, krisis kembali. Tapi hukum yang tidak pernah tersentuh reformasi, praktek-praktek mafia peradilan, mafia hukum, itu sepertinya masih ada. Walaupun ketika ditanyakan Jaya Suprana, saya mengatakan nggak tahu. Tapi kalau jaksa yang terlibat korupsi, saya tahu. Salah satunya Pinangki, ya kan? Vonis ini kan sudah berkekuatan hukum tetap, ya. Kemudian apalagi dulu macam-macam, ya ada jaksa Urip Tri Gunawan misalnya, UTG bukan OTG ya. Kemudian apalagi polisi Napoleon Bonaparte, Joko Susilo, kurang apalagi ya.
Yang saya tidak tahu itu adalah ada anggota FPI sama HTI yang korupsi. Ya, itu yang saya nggak tahu ya. Karena mereka bukan pejabat publik yang bisa menggunakan state financial resources ya untuk menggaruk uang negara. Coba kita bacakan komentar dari sobat RH sekalian ya. Apakah mereka ketawa juga bareng yang lainnya? Bareng Najwa Shihab ya. Saya mengapresiasi ya Najwa Shihab yang saya kira masih sangat getol dan memiliki idealisme yang tinggi dalam soal isu pemberantasan korupsi. Saya pernah meminta dia sebenarnya secara pribadi untuk menjadi koordinator waktu itu. KAKI ya. KAKI itu Komunitas Anti Korupsi Indonesia. Saya membayangkan kita melakukan sebuah gerakan moral, the moral force untuk melawan korupsi dengan kaki. Ya bentuk komunitas saja, tidak perlu kegiatan, hanya sekedar saling mengingatkan concern kan, karena orang membayangkan kalau gerakan itu kan harus ada macam-macamnya ya kan, harus ada katakanlah kepengurusan yang ajak, harus ada dana dan lain sebagainya. Padahal dengan era media sosial ini sebenarnya kan concern dengan di antara kita ya, saling caring untuk isu-isu seperti ini menurut saya juga sudah lumayan ya, karena gerakan anti korupsi itu tidak terkonsolidasi sampai saat ini. Nah, kita butuh ikon. Pada waktu itu saya berpikir ya salah satu ikonnya adalah Najwa Shihab yang saya kira jauh lebih senior, walaupun saya jauh lebih senior dari dia dari sisi usia ya. Ya jangan-jangan usia saya barangkali berapa tahun di atas Najwa Shihab ya. Tetapi kan dari sisi di media sosial seperti ini ya saya tidak ada apa-apa. Pengalamannya baru 1 tahun ya. Dan saya kira ini bukan soal terkait dengan bidang hukum tata negara ya, lebih terkait bagaimana kita menggerakkan sebuah energi bangsa ke arah yang lebih baik. Rupanya usianya 43 tahun ya, jadi beda 8 tahun dibandingkan saya. Ya seperti itu sobat era sekalian ya. Dan saya kira dengan media yang dia punya ya dia mampu menggerakkan energi seperti itu harusnya. Tapi ya masalahnya memang kalau dia menjadi aktivis ya agak ribet sedikit lah dengan program televisinya. Karena menjadi aktivis jauh lebih sulit. Karena aktivis itu biasanya waduh seruduk sana seruduk sini ya, kritik sana kritik sini ya. Kalau jadi jurnalis itu lebih enak, lebih bisa terkontrol dan ada perlindungannya ya. Ya sahabat era sekalian, coba kita bacakan dari sobat-sobat RH ya, apakah mereka mau ngakak juga ya. Oke. Oh ini Sinar Mas ya, ini nanti saya suka dengan Sinar Mas nih karena dia memberikan pendapat itu lebih konstruktif ya, kritis tapi konstruktif. Itu pendapat yang enak ya, tidak hanya sekedar memaki. Mbak Nana tak bisa mendatangkan pejabat sekelas menteri di mata Najwa, Pak Luhut, Pak Erick Thohir atau siapapun yang berwenang dalam mengurus COVID. Dulu Pak Terawan cuma pakai drama kursi kosong. Ya memang saya kira tidak mudah ya mendatangkan pejabat kalau dia bakal kena kritik ya, atau katakanlah beritanya kurang baik bagi dia ya. Biasanya kalau yang baik-baik mau, tapi tidak tahu karena pengaruh Najwa Shihab luar biasa kan. Sama seperti ILC dulu yang mampu menghadirkan siapa saja karena the power of medianya ya, terutama televisi ya. Jadi jangan bandingkan dengan channel perseorangan seperti Refli Harun ini ya. Tapi hope so suatu saat kita juga bisa menghadirkan siapa saja ya dengan tempat yang jauh lebih layak, misalnya seperti yang dipunyai Deddy Corbuzier ya. Kalau sekarang rasanya ya satu-satu lah ya, kalaupun kita mau kita mendatangi ke sana. Cuma saya lebih suka mengundang mereka-mereka yang punya suara kritis ya, karena kita kan bukan agent of government, bukan government agent ya gitu. Coba kita lihat. Kemudian coba update lagi nggak ya?
Hukum yang cerdas, nggak mungkin cebong menghukum cebong, hukum milik Raja Kodok. Ini apa maksudnya? Oke. Di Indonesia ribut politik, di Eropa sudah masuk teknologi mutakhir ya. Ya, yang jelas sekarang Piala Eropa sebentar lagi ya, pukul 2.00. 2 jam lagi ya, 12, 1, 2, 3 jam lagi antara Spanyol melawan Italia ya. Saya biasanya pegang Spanyol ya. Traditionally saya lebih menyukai Spanyol dibandingkan Italia. Jadi negara-negara Eropa yang saya suka itu Spanyol, Belanda misalnya ya. Ya, dua itu yang paling saya sukai ya. Nah, kalau traditionally yang saya sukai terus-menerus adalah Brazil. Terpengaruh kakak saya ya, yang sekarang sudah almarhum dan mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak Refli coba undang Bosman Mardigu ya. Mudah-mudahan Mas Bosman Mardigu mendengarkan, kapan-kapan kita ngobrol ya. Syukur-syukur Anda mau berendah hati datang ke tempat ini ya. Yang kalau datang bisa naik ke lantai loteng ya. Tapi mudah-mudahan ya. Karena memang walaupun daerahnya tidak jauh di daerah Kebonjeruk, tentu agak susah kalau asam urat. Kalau misalnya tidak ada kemampuan untuk naik tangga gitu ya. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.